Yang ketiga, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan dan arahan. Tidak kurang-kurangnya, yang ketiga ini kita dorong, kita semangati hingga mereka menemukan cita-cita yang mereka inginkan. Next, Pak. Kebebasan. Baik, terima kasih. Masih semangat Bapak Ibu? Biar nggak ngantuk, ini jam-jam rawan ya. Kita tepuk semangat dulu. Coba tepuk semangatnya agak beda dikit. Jadi nanti saya contohkan dulu. Misalkan saya mengatakan seperti ini. Tepuk semangat. Bisa. Jadi agak beda dikit ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya. Oke, saya akan lanjutkan dari pemaparan selanjutnya. Tadi adalah tentang kebebasan. Kebebasan menurut William Glasser membedakan kebutuhan akan kebebasan menjadi dua kategori, yakni kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Kebebasan dari rasa sakit yaitu mencakup segala hal yang dapat membuat peserta didik menderita secara fisik maupun psikologis. Kebutuhan tadi setelah kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang diterima, ini berikutnya adalah kebebasan. Pada dasarnya setiap anak yang mempunyai permasalahan di sekolah, jadi kan banyak anak-anak kita yang kita hadapi memunculkan masalah setiap harinya, itu mungkin ada beberapa kebutuhan dasar yang mereka kurang dapatkan di lingkungan rumah, sehingga mereka memunculkan satu tindakan sebagai bentuk protes pada dirinya yang kurang mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Salah satunya itu bagian dari kebutuhan dasar kebebasan. Nah, menurut William Glasser, kebebasan seperti itu ada dua kebutuhan yang menjadi dua kategori dalam kebebasan. Jadi kebebasan dari rasa sakit dan kebebasan memilih. Mungkin di rumah mereka kurang diapresiasi dari pendapat yang mereka punya terhadap keluarganya, sehingga mereka memunculkan protes itu di dalam sekolah. Mungkin pada saat mereka mempunyai seperti keinginan untuk mau makanan apa atau mau belajar apa, pendapat mereka tidak didengarkan oleh keluarganya. Apa yang mereka sukai, saya sukanya menggambar, seperti contoh, misalkan seperti itu. Tetapi orang tuanya ingin anak ini pintar dalam akademiknya di bidang matematika, sehingga orang tuanya mempush di bagian untuk berhitung yang harus dikuasai. Nah, mungkin seperti ini anak untuk bagian kebutuhan dasar kebebasannya tidak dilihat. Jadi mungkin kebutuhan kebebasannya menjadi salah satu penyebab anak itu memunculkan sikap negatif yang ada di sekolah. Oke, berikutnya. Oh, kesenangan. Ini yang saya senangkan ya. Kegiatan berkumpul, jadi kita semua itu harus atas dasar senang dulu, baru dapat melakukan sesuatu dengan sukacita. Contohnya anak-anak belajar. Anak belajar itu sebetulnya akan lebih cepat nyambung kalau dia sudah senang. Kalau dia main bola, ingatnya bisa 1 minggu dia menang itu. Tapi kalau mereka menghafal perkalian 1 jam, bahkan sudah lupa. Karena apa? Mungkin pembelajaran kita kurang menyenangkan, Bapak Ibu. Ya. Anak-anak disuruh hafalan, tiba-tiba suruh maju, dia hafal, tapi karena tidak senang, tidak melekat di kepalanya. Ya, jadi anak-anak itu kita atur pembelajarannya. Ya, di sini dijelaskan bahwa pembelajaran itu harus dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Ya, banyak sekali dengan media-media yang menyenangkan seperti yang Bapak Ibu biasa buat, ya, atau dengan kita berkumpul merencanakan pembelajaran berikutnya secara berkelompok. Bisa jadi besok kita belajarnya antar kelas. Mungkin hafalannya mungkin dihilangkan menjadi permainan sehingga anak-anak itu menyenangkan. Terus
setiap pelajaran-pelajaran yang harus membaca panjang mungkin bisa dibuat trik-trik bagaimana anak itu membaca tapi dengan hati yang gembira, atau berdua bersama temannya ya. Bagaimana kita mengatur supaya pembelajaran di kelas dari pagi hingga siang itu menyenangkan. Tadi ada contohnya dari Bu Inggit, tepuk-tepuk, ice breaking atau joget-joget sedikit ya. Jadi anak-anak gak ngantuk. Karena pada dasarnya kesenangan itu sangat penting untuk pembelajaran. Kadang malah kita belum masuk udah melihat anak yang berantem, itu kita coba, jangan, kita masuk dengan senang dulu ya. Kita tangani dengan senang dulu, tanyakan bagaimana ya, sehingga mood kita ketika mengajar juga terbentuk ya, moodnya happy ya Bapak Ibu. Oke, berikutnya next berikut ya, ini ada materi berikutnya. Penguasaan. Nah, penguasaan ini baik dari anak-anak itu hadir, nah, kita siapkan mereka dengan lagu Indonesia Raya. Sebetulnya di dalam lagu ini kita mengajak anak-anak itu supaya cinta Indonesia secara tidak langsung. Yang kedua, pasti kita meminta anak berdoa. Kalau berdoa ini sudah menjadi kebiasaan kita ya, budaya positif. Jadi semua kelas pasti berdoa dan menyanyikan lagu. Kadang ada yang Indonesia Raya tadi, ada yang mungkin besok depannya akan ada lagu daerah yang bisa divariasi lagi. Kita menguasai kelas bagaimana cita-cita kita itu dapat tercapai, cita-cita pembelajaran kita. Misalnya kita punya misi anak-anak ke depan, saya inginkan cinta budaya Lampung ya. Kita mungkin bisa menyisipkan di awal atau di akhir pembelajaran. Dan kita ingin anak itu supaya bisa mengerti kegunaan dari telinga. Nah, ini kemarin agak sulit memang menjelaskan tentang sesuatu yang tidak dapat dilihat ya. Nah, telinga di bagian luar itu ada daun telinga ya Pak, di dalamnya ada gendang telinga. Nah, mereka membayangkan kayak apa sih Pak gendangnya, apa kayak yang dipukul-pukul ketika ada pasar malam itu Pak. Nah, ya kita membayangkan anak-anak itu memberikan contoh konkret. Nah, seperti itu kita menguasai kelas. Oh, jadi bentuknya salurannya seperti apa ya, atau bentuk mata, sesuatu yang tidak dapat dilihat itu sebetulnya abstrak. Anak kita, kalau kita katakan apakah paham anak-anak, mungkin jawaban mereka saya yakin paham, tapi bayangan mereka nggak ada. Kalau kita tidak bisa membawa bukti konkretnya, mungkin bisa melalui media-media seperti audiovisual dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekarang sudah canggih, kita dimanjakan dengan teknologi, tinggal kita yang harus mengupgrade diri hingga kita bisa menguasai pembelajaran dari awal hingga akhir. Okay, next. Nah, di sini ada budaya positif. Dari susunannya, peraturan menjadi keyakinan menjadi lingkungan yang positif, dan positif nanti menciptakan budaya yang positif ya. Akan dilanjutkan. Ya. Berikutnya adalah peraturan kelas. Peraturan kelas adalah seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Aturan-aturan ini dirancang untuk membantu guru dalam mengelola perilaku dan memastikan adanya lingkungan belajar yang positif di mana semua siswa merasa nyaman dan aman. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Ya, benar sekali. Jadi memang seperti kita kemarin di awal pembelajaran di tahun ajaran baru, pasti mungkin setiap kelas, setiap wali kelas sudah menetapkan tentang peraturan kelas. Peraturan kelas ini belum tidak sama seperti keyakinan kelas, karena kalau peraturan kelas itu masih biasanya guru yang menentukan apa saja peraturan kelas yang harus ditaati dan dipatuhi oleh siswa-siswinya di dalam kelas tersebut.
Dan biasanya nantinya peraturan kelas ini akan dijadikan keyakinan kelas. Maka dari peraturan kelas ini biasanya yang membedakan dengan keyakinan kelas bukannya sama, biasanya sering orang masih berpikir peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu terlihat mirip atau sama. Padahal tidak. Peraturan kelas ini masih satu yang membuat bukan antara kesepakatan guru dengan murid berbeda dengan keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas sendiri biasanya masih dalam pembuatannya kata-kata yang terkandung di dalam peraturan kelas ini masih kata-kata yang bersifat aturan, seperti misal tidak boleh mencontek, seperti itu. Nantinya di keyakinan kelas itu nanti akan diubah karena kata-katanya tidak bisa seperti itu. Jadi kalau di dalam